Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Snidar, Prodi MP3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisis kebijakan dan metode analisis kebijakan. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, pendekatan analisis kebijakan pendidikan. Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya mencakup dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pertama, pendekatan deskriptif. Penjelasan singkat adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan murni maupun terapan, untuk menjelaskan suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Istilah yang digunakan oleh pendekatan deskriptif ini adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan dalam menyajikan suatu state of art atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan yang perlu diketahui oleh para pemakai. Tujuan pendekatan dalam analisis kebijakan yaitu agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijakan. Yang kedua, pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan masalah. Dengan norma tersebut diharapkan para pemakai hasil penelitian memperoleh manfaat yang lebih besar dari kegiatan penelitian dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam memecahkan masalah sosial atau kemasyarakatan. Adapun tahapan analisis kebijakan. Perumusan isu. Yang pertama, kebijakan perakiraan masa depan. Yang kedua, analisis operasi opsi kebijakan, komunikasi opsi kebijakan, advokasi kebijakan, monitoring implementasi kebijakan, evaluasi dampak kebijakan, analisis kelanjutan kebijakan. Yang kedua, metodologi analisis kebijakan menggabungkan 5 prosedur umum, yaitu pertama, perumusan masalah atau definisi, menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Yang kedua, peramalan atau prediksi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, rekomendasi atau preskripsi, menyediakan informasi mengenai nilai atau masalah. Yang keempat, pemantauan atau deskripsi, menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Yang kelima, evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengentasan masalah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.